Assalamualaikum. Selamat pagi, Bapak Fatul. Ya, selamat pagi. Pak, menunggu Ibu mentornya sebentar nih, Pak. Ya, enggak apa. Mbak, ini karena hari Jumat nanti sedapatnya, Mbak ya. Dapatnya sampai jam kira-kira 11 atau 11:04 nanti kita istirahat, baru mulai lagi jam 1 itu ya. Oh, nggih, Pak. Dapatnya aja. Mbak Ya, Rizka. ya. Nggih, Pak. Mbak Rizka untuk mentornya. Nggih, sudah saya ingatkan tadi Ibu 10 menit yang lalu. Oh, nggih. Ya. Ya, belum bergabung. Nggih, niki barusan saya ingatkan lagi, Bu. Nggih, ya, Mbak. Terus tak ambil. Mohon izin Ibu, niki videonya dari dokter masih ada kendala. Mulai aja, enggak apa. Oh, baik. Nggih. Ya, baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Langsung saja kita mulai. Sebelum memulai, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Langsung saja kita mulai untuk seminar rancangan aktualisasi dari Latsar CPNS golongan 3 angkatan 19 kelompok 1 dengan peserta Mbak Rizky Umaroh Eskepners dengan mentor Ibu Dr. Gigi Suprihwinarni. Dan sebelumnya perkenalkan Ibu Mentor, saya Rizky Indah Septiana selaku moderator pada seminar rancangan aktualisasi pada kesempatan hari ini. Dan di sini juga bergabung yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Muhammad Fatul Arifin SHMM selaku penguji pada seminar rancangan aktualisasi pada kesempatan hari ini. Selanjutnya untuk Mbak Rizka dapat memulai pemaparannya. Nanti jangan lupa di full screen ya Mbak, agar kami audiensnya dapat memperhatikan pemaparan Mbak Rizka dengan baik. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji Muhammad Fatul Arifin SHMM. Yang terhormat Ibu Moderator Ibu Rizky Indah Septiana, dan yang terhormat Ibu Mentor kami Dr. Gigi Suprihwinarni. Saya izin share screen nggih Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan dari seminar rancangan aktualisasi saya. Pertama-tama perkenalkan saya Rizka Umaroh, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 19 dari instansi pemerintahan Kota Kediri di unit kerja Puskesmas Merican. Judul aktualisasi saya yaitu peningkatan capaian terbuka TB melalui pemanfaatan screening mandiri atau self-assessment online dengan ETB di wilayah Puskesmas Merican Kota Kediri. Sekilas terkait profil instansi atau profil unit kerja saya yaitu di Puskesmas Merican dengan alamat Jalan Gunung Agung nomor 225 Kelurahan Dengmo Kota Kediri.
Visi dari puskesmas kami yaitu terwujudnya Puskesmas Rican sebagai pusat pelayanan kesehatan yang bermutu dan sehat mandiri, di mana kami menjalankan misi yaitu pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan memuaskan masyarakat. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan kesehatan dasar paripurna dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Identifikasi isu yang ada di puskesmas kami yaitu yang pertama, tidak adanya bagan alur triase yang tersedia di IGD. Menurut hasil pengamatan saya menunjukkan belum adanya bagan alur yang terpasang di area IGD. Yang kedua yaitu kurang efektifnya manajemen keselamatan pasien terutama pada aspek resiko jatuh. Hasil pengamatan menunjukkan belum adanya pegangan pada tangga, dan yang kedua yaitu penanda lantai licin yang digunakan belum secara optimal. Isu yang ketiga yaitu masih kurangnya capaian terduga kasus TBC di Puskesmas Rican, di mana hasil data sampai bulan Juni menunjukkan bahwa capaian terduga yaitu sebesar 194, sementara target dari dinas sebesar 445 selama tahun 2022, yang menunjukkan bahwa target dari puskesmas yaitu sebesar 44%. Setelah melakukan identifikasi isu, saya melakukan penetapan isu menggunakan analisis metode USG, di mana isu yang terpilih yaitu masih kurangnya capaian terduga kasus TBC di Puskesmas Rican. Setelah itu, saya menganalisis penyebab isu dengan menggunakan diagram fishbone, di mana terdapat beberapa penyebab dari kurangnya capaian terduga TBC di Puskesmas Rican. Yang pertama yaitu dari aspek manusia, rendahnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terkait TB. Yang kedua yaitu dari metode, kurangnya sosialisasi terkait TB dan pelaksanaan screening TB yang belum optimal. Yang ketiga dari aspek sarana yaitu pemeriksaan DAHA atau TCM belum dapat dilakukan di puskesmas. Dan yang keempat dari aspek lingkungan yaitu adanya stigma di masyarakat. Sehingga berdasarkan analisis tersebut diketahui bahwa akar penyebab utama dari isu ini yaitu pelaksanaan screening TB yang belum optimal. Hal ini dikarenakan pelaksanaan screening memerlukan waktu dan jumlah sasaran yang besar. Untuk itu, saya memilih gagasan pemecahan yaitu peningkatan capaian terduga TB melalui pemanfaatan screening mandiri online melalui e-TB. Tujuan dari aktualisasi ini yaitu secara umum mengimplementasikan nilai-nilai dasar akhlak dalam semua pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Yang kedua yaitu meningkatkan cakupan terduga TB melalui pemanfaatan screening TB berbasis online. Manfaat bagi peserta yaitu meningkatkan kemampuan dan menetapkan isu di instansi dan tupoksinya. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan inovasi diri. Yang ketiga menciptakan dasar dan acuan berakhlak sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai tupoksi. Manfaat bagi instansi yaitu terwujudnya visi, misi, dan tujuan Puskesmas Rican, peningkatan mutu pelayanan Puskesmas Rican, dan kemudian manfaat bagi masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan penyakit TBC dan mendeteksi secara dini pasien yang masuk kriteria terduga TB sehingga apabila dinyatakan positif dapat diberikan pengobatan lebih cepat. Ruang lingkup dari aktualisasi ini yaitu sasaran kegiatannya adalah pasien dan pengunjung puskesmas serta masyarakat yang ada di wilayah puskesmas. Pelaksanaan kegiatan dimulai sejak tanggal 16 Juli sampai dengan 4 September 2022. Kegiatan utama yaitu pelaksanaan screening mandiri atau setiap peserta nanti dapat melaksanakan screening sendiri menggunakan link Google Doc yang disebut dengan e-TB. Dengan rincian kegiatan, yang pertama koordinasi dengan mentor dalam pelaksanaan aktualisasi, yang kedua membuat perencanaan atau RPK dan kerangka acuan kegiatan atau KAK, selanjutnya membuat panduan mengisi link screening, mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta kemudian pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Berikut adalah tahapan kegiatannya di mana ada 8 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu dengan tujuan terlaksananya koordinasi dengan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi. Tahapan kegiatan yaitu menghubungi kepala puskesmas dan membuat janji temu, memaparkan rencana screening mandiri dengan
berbasis online atau ETB. Yang ketiga, meminta saran dan masukan serta persetujuan dari Kepala Puskesmas selaku mentor. Nilai dasar ASN yang ada di dalam ini yaitu pertama, berorientasi pada pelayanan, di mana kita memberikan komitmen memberikan pelayanan. Yang kedua yaitu akuntabel, bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu kompeten sesuai kompetensi, loyalitas, menghormati keputusan, adaptif yaitu inovasi terkait screening mandiri berbasis online, harmonis yaitu hormat, komunikatif, jelas, sopan, dan santun. Di mana penguatan organisasi dalam aktualisasi ini yaitu kegiatan konsultasi dilakukan dapat memperkuat nilai yang ada di Puskesmas Merican yaitu profesionalisme dan tanggung jawab. Kontribusi terhadap visi misi di mana misi Puskesmas yaitu memberikan pelayanan kesehatan dasar paripurna dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk kegiatan kedua yaitu membuat perencanaan kegiatan RPK dan kerangka acara kegiatan KAK, di mana dengan tahapan kegiatan yaitu membuat draft RPK dan KAK, menyampaikan draft pada mentor, dan penyusunan hasil final RPK dan KAK. Dengan nilai dasar ASN yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, loyalitas, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Outputnya yaitu terbentuknya RPK dan KAK. Penguatan dari organisasi ini yaitu memperkuat nilai organisasi, profesionalisme, dan tanggung jawab. Kegiatan ketiga yaitu pengenalan kegiatan screening mandiri TB ini kepada lintas program dan lintas sektor, di mana di sini lintas programnya yaitu unit pelapisan, ruang ukur, ruang gizi, dan ruang KIA yang ada di wilayah yang ada di dalam Puskesmas Merican. Kemudian untuk lintas sektor yaitu para badan wilayah, puskesmas, perawat wilayah serta kader TB. Tahapan kegiatannya yaitu berkoordinasi dengan lintas program, menampilkan poster ajakan untuk screening mandiri TB, serta mensosialisasikan kepada lintas program yaitu kader wilayah dan kader TB dan bidang wilayah terkait akan adanya pelaksanaan screening mandiri online. Nilai dasar ASN-nya yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Outputnya tercapainya pengenalan kegiatan screening ini kepada lintas program dan lintas sektor. Yang keempat yaitu pelaksanaan screening pada pasien dan pengunjung puskesmas, di mana tahapan kegiatannya yaitu pertama kita melakukan koordinasi dulu kepada ruang-ruang dan unit-unit yang ada di dalam puskesmas, melakukan sosialisasi kegiatan screening ini kepada pasien dan pengunjung, serta kemudian menjelaskan tata cara pelaksanaan screening dan ikut serta membantu peserta yang kesusahan dalam mengisi screening. Outputnya tercapainya kegiatan screening mandiri online dengan ETP kepada pengunjung dan pasien di Puskesmas Merican. Nilai dasar ASN-nya yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Penguatan nilai organisasi yang ada dalam kegiatan ini yaitu senyum, salam, sapa, ramah, dan sabar. Pelaksanaan screening mandiri untuk kegiatan 5 yaitu pelaksanaan screening di 4 wilayah Puskesmas Merican, di mana tahap kegiatannya melakukan kerjasama dengan para kader dan bidang wilayah, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait screening ini, menjelaskan tata cara pelaksanaan, mengajak masyarakat untuk melakukan screening, serta ikut membantu peserta yang kesusahan dalam mengisi screening. Nilai-nilai dasar yang ada dalam kegiatan ini yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, loyalitas, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Outputnya yaitu tercapainya kegiatan screening mandiri ini dengan ETP kepada masyarakat di 4 kelurahan. Kegiatan yang 6 yaitu pencatatan, pelaporan hasil screening, dan tindak lanjut hasil terduga TB. Dengan tahapan kegiatan melakukan rekap data hasil screening, melaporkan hasil terduga TB atau hasil pasien yang suspek TB ke website SITB yaitu Sistem Informasi Tuberkulosis, dan juga melakukan tindak lanjut pemeriksaan TCM jika memang memenuhi klasifikasi, dan menjelaskan seperti perilaku berisiko, etika batuk, dan pencegahannya. Outputnya yaitu tercapainya kegiatan pencatatan dan pelaporan serta tindak lanjut terduga TB. Kegiatan yang ketujuh yaitu monitoring dan evaluasi, di mana tahapan kegiatannya itu melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan, melaporkan kepada mentor. Outputnya tercapainya kegiatan monitoring dan evaluasi, pelaksanaan screening mandiri dengan ETB. Penguatan organisasinya yaitu profesionalisme dan tanggung jawab,
Berikut adalah rencana jadwal pelaksanaan aktualisasi, di mana pada minggu ketiga bulan Juli kita melakukan koordinasi dengan mentor dan membuat perencanaan kegiatan atau RPK dan kerangka agen kegiatan atau KAK. Setelah itu, pada minggu keempat, saya melakukan pengenalan kegiatan screening ini kepada para lintas program dan lintas sektor. Untuk minggu pertama, yaitu minggu keempat masih kita melaksanakan uji coba screening pada pasien dan pengunjung puskesmas. Kemudian pada minggu pertama melaksanakan screening mandiri di 4 wilayah puskesmas Brican. Pada minggu kedua yaitu pencatatan dan pelaporan hasil screening. Minggu ketiga yaitu monitoring dan evaluasi. Dan pada minggu terakhir bulan Agustus yaitu penyusunan laporan aktualisasi. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mbak Rizka atas pemaparannya. Selanjutnya untuk Ibu Mentor, Ibu Dr. Gigi Suprihwinarni, untuk dapat memberikan tanggapan serta dukungannya mengenai rencana kegiatan aktualisasi dari peserta. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari proposal yang dikonsulkan sama saya, ini saya lihat sudah baik dan untuk tujuannya juga sudah jelas, tahap-tahapnya kemarin sudah saya kasih masukan untuk pembuatan KAK. Untuk kegiatan tersebut juga sudah dilaksanakan. Saya kira untuk inovasi ini atau usaha kegiatan ini memang sangat mendukung untuk peningkatan capaian terduga TB yang selama ini memang di puskesmas kami masih rendah. Saja, terima kasih. Semoga ini tetap ditindaklanjuti untuk aplikasi ini dan saya yakin ini bisa meningkatkan capaian terduga TB. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Dr. Gigi Suprihwinarni atas tanggapan serta dukungannya untuk peserta. Selanjutnya untuk Bapak Penguji, Bapak Muhammad Fatul Arifin SHMM dapat memberikan tanggapan, saran serta masukannya mengenai rencana kegiatan aktualisasi dari peserta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Mohon izin Bu Mentor. Sebelumnya terima kasih Bu sudah diberi masukan-masukan kepada peserta ini, Mbak Rizka Umaroh. Dan nanti mohon dukungan dan bimbingannya untuk aktualisasinya. Ada beberapa pertanyaan nih Mbak, ke konfirmasi dulu. Iya Pak. Pertama, tadi di paparan ada keterangan informasi tentang capaian terduga yang 44% pada saat sekarang. Sedangkan target dinasnya kan 400 berapa gitu tadi ya. Yeah. Yang terduga hanya 100 berapa. Nah, itu dimasukkan Mbak di isu nggak ada. Iya Pak. Nggak ada data tersebut. Data tersebut penting. Kemudian dengan rancangan ini diharapkan akan meningkatkan capaian terduga. Itu meningkatnya ukurannya bagaimana? Meningkat seberapa? Bisa dihitung kok enggak nanti? Nanti misalnya berapa persennya mungkin dari total standarnya kan 442. Jadi peningkatannya
Oke, semoga bisa. Kalau saya sampai sekarang belum menargetkan berapa, Pak. Mungkin sekitar, kalau di breakdown per bulannya itu sekitar 35 sampai 40 itu kalau per bulan, Bapak. Oke, harapannya selama 1,5 bulan ini bisa melampaui target itu, atau kalau bisa lebih dari 50 ke atas. Ya, terima kasih. Dicantumkan target target peningkatannya itu pada tujuan. Di tujuan itu kan ada. Nggih, Bapak. Ini untuk ukuran indikator aktualisasi oleh Bu Mentor. Bu Mentornya akan bisa mengukur kinerja apa itu. Oh, ini berarti berhasil. Nggak usah banyak-banyak. Nggih. Nanti kalau melampaui berarti lebih bagus target peningkatan. Jadi di tujuan, Pak ya. Di tujuan diberi target untuk peningkatan capaian terduga sekian, boleh persen, boleh apa itu, boleh angka baku, angka apa itu, ya angka kejadian atau angka kasusnya. Kemudian ini saran saya bahwa di ini kan di jadwal pada kegiatan 6 ada kegiatan 6. Kan kegiatan utamanya kan di sini screening itu. Nggih. Screeningnya ini bisa ditambah biar ini ditambah banyak nggih, Bapak. Ditambah 1 blok walaupun monitornya mulai di sini tidak apa-apa. Mulai di sini ya boleh. Jadi ini apa itu tumpuk ini tidak apa-apa. Nggih. Agar capaian target peningkatannya terpenuhi. Ini ditambah katanya. Sehingga nanti pada saat ini capai ini. Ini penting. Jadi apa itu penentuan target capaian peningkatan penting karena judulnya seperti itu. Jadi nanti orang kan betul nanti telah mencapai targetnya meningkat. Ini ya nanti ini ditambahi blok, Pak ya. Jadwal waktu untuk kegiatan utamanya. Atau ini juga ditambah juga boleh. Ini tambah 2. Kemudian ini tambah 1 blok tuh, tambah 1 blok. Dan di sini tambah 1 blok. Nah ini kegiatan utamanya kan 5 ini ya, 5 dan 6, 5, 6 tambah 1 blok, 1 blok. Kira-kira begitu. Kemudian baca itu dulu sementara, Mbak. Ada di Puskesmas itu ada uraian rincian tugasnya apa enggak selain yang ada di halaman ini. Di sini kan adanya visi misi yang tugas Puskesmas ada apa enggak? Kalau di profil instansi belum ada kayaknya, Bapak. Nggih. Tupoksi melekat pada setiap ini, Pak, setiap penanggung jawab atau koordinator begitu pasti ada tupoksinya, Bapak. Oh ya, kalau khusus untuk TB. Yang TB itu ada. Ada di program apa namanya? Ada ya tupoksi untuk penanggung jawab program TB begitu. Jadi apa saja. Ya. Maksud saya pada demikian, Mbak ya, untuk pada kolom berapa itu? Kolom 6 kolom 6. Kolom yang visi yang kontribusi itu apa? Oh, kontribusi terhadap misi kolom 7, Bapak. Ya. Nggih. Ini kalau diturunkan akan lebih bagus. Diturunkan itu misalnya ini ya. Di sini kan kata-katanya kan sama, itu diturunkan. Kontribusi nggih. Mungkin terhadap tupoksi ngaten nggih, Pak. Visi misi itu diganti menjadi kontribusi terhadap fungsi atau tugas program. Okay. Sehingga koordinasi dengan mentor terkait dengan langkah pelaksanaan aktualisasi ini sesuai kegiatannya apa, dia memperkuat mungkin perencanaan program penyakit kronis atau apa misalnya seperti itu, sehingga lebih dekat. Ini kan sama, terlalu jauh, Pak, terlalu jauh ini. Membuat perencanaan buat KK itu apa? Buat KK untuk acuan pelaksanaan kegiatan apa misalnya
pelayanan kesehatan untuk penyakit apa gitu. Kira-kira seperti itu, lebih dekat ya, didekatkan nanti biar nggak sama isinya tuh. Kemudian ya. Udah, saya kira itu aja Mbak. Ini secara metodologi rancangannya sudah baik, ini sudah memadai untuk nanti diaktualisasikan. Mohon dibimbing pada Bu Mentor untuk Oke, Pak. aktualisasinya. Mudah-mudahan nanti benar-benar dapat bermanfaat bagi Puskesmas Merican. Ya, Itu aja. Pak. Terima kasih. Ya, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih untuk Bapak Penguji, Bapak Muhammad Fatul Arifin SHMM atas tanggapan, saran serta masukannya mengenai rencana kegiatan aktualisasi dari peserta. Dan untuk Mbak Rizka Umaroh, apakah catatan dari Bapak Penguji sudah dicatat semua? Insya Allah sudah Ibu. Nanti jangan lupa untuk disesuaikan dengan arahan Bapak Penguji ya Mbak, agar saat kegiatan aktualisasinya berlangsung sudah bisa disesuaikan dengan arahan dari Bapak Penguji. Baik, dengan demikian saya akhiri untuk seminar rancangan aktualisasi dari Mbak Rizka Umaroh Nurse dengan Ibu Mentor, Ibu Dr. Gigi Supri Winarni. Terima kasih untuk Bapak Penguji atas saran dan masukannya. Terima kasih untuk Ibu Mentor atas waktu dan kesediaannya untuk dapat bergabung pada seminar rancangan aktualisasi dari peserta Latsar CPNS golongan 3 Angkatan 19 kelompok 1, yakni Mbak Rizka Umaroh Nurse. Mohon untuk bimbingannya dan arahannya saat di lapangan untuk peserta kami Mbak Rizka Umaroh dapat melaksanakan kegiatan aktualisasinya dengan lancar dan baik. Ibu. Baik, sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ibu Mentor dan Mbak Rizka, apabila ingin melanjutkan kegiatan selanjutnya, diperbolehkan untuk live room. Matur nuwun Ibu, Bapak. Oke, monggo Saya Ibu dan Mbak Rizka.